Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita memulai pembelajaran tersebut dengan membaca basmalah. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Syifa, Hadir. Wahyu, Hadir, Bu. Uswatun Hasanah, Tidak sakit. sakit. Oke, baiklah, berarti yang sakit hari ini Uswatun Hasanah ya. Yuk. Nah, selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu menghimbau kalian untuk memasukkan buku-buku yang tidak penting, yang tidak berkaitan dengan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu. dan mengeluarkan buku-buku yang berkaitan dengan pembelajaran pada hari ini. Ibu. Sudah? Terima kasih. Selanjutnya, nah, ada yang masih tahu pembelajaran hari ini yang kita membahas apa? Tidak tahu. Nah, jadi pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang pola hidup sederhana dan perintah Surah Al-Furqan ayat 67. Ini materi pokok yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, masih ada yang ingat pelajaran kita minggu lalu apa? Kita minggu lalu membahas tentang Quran surah Al-Baqarah ayat 148. Itu tentang apa? Apa, Wahyu? Berlomba-lomba dan kebaikan. Ya, Ibu anggap Sipa sama Wahyu sudah paham ya tentang materi yang kita pelajari minggu lalu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi ini. Minggu lalu sudah Ibu ingatkan bahwa hari ini kita akan membahas tentang terjemahan Quran surah Al-Furqan ayat 67 dan isi kandungan Quran surah Al-Furqan ayat 67. Ada yang udah membaca di rumah? Ini tentang apa sih Quran surah Al-Furqan ayat 67 ini? Apa sih, Pak? Tidak boleh. Ya. Jadi, sebelum kita memasuki penjelasan tentang Quran surah Al-Furqan ayat 67, Ibu mengharapkan kalian untuk memperhatikan apa yang Ibu jelaskan di depan, agar informasi yang Ibu sampaikan tersampaikan dengan baik dan kalian memahami apa yang Ibu sampaikan. Karena di akhir pembelajaran nanti Ibu akan memberikan kalian tes. Ya, Bu. Siapa yang tidak bisa menjawab apa yang Ibu tanyakan, maka akan mendapatkan hukuman. Ada yang mendapat hukuman? Tidak, Bu. Hukumannya berupa tugas tambahan tentang materi ini. Kalian harus menyalin banyak tugas. Mau? Ya. Jadi, apa yang harus kalian lakukan? Memperhatikan apa yang Ibu Jelaskan. Ya, baiklah. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik dapat mengemukakan terjemahan Al-Quran surah Al-Furqan ayat 67 dan isi kandungan Quran surah Al-Furqan ayat 67. Ya, Bu. Nah, jadi sebelumnya Ibu akan menulis dulu Al-Quran surah Al-Furqan ayat 67.
Baiklah, Ibu akan membacakan terlebih dahulu. Nanti kalian akan ikuti ya apa yang Ibu bacakan. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. Nah, jadi arti dari Quran surah Al-Furqan ayat 7 ini adalah Nah, ini arti Quran surah Al-Furqan ayat 67. Coba Wahyu bacakan. Artinya, dan orang-orang yang apabila menginfakkan hartanya, mereka tidak berlebihan dan tidak berlebihan. Di antaranya keduanya secara wajar. Kita artinya bacakan. Artinya, dan orang-orang yang apabila menginfakkan hartanya mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Nah, untuk arti yang telah kalian bacakan tadi, ada yang tahu maksud apa yang ada di dalam Quran surah Al-Furqan ayat 67 ini? Saya Coba apa Wahyu? orang-orang yang menginfakkan hartanya itu mereka tidak berlebihan secara menggunakannya dan tidak pula pelit. Di antaranya itu secara seimbang dan sama-sama. Oke, sudah benar apa yang dikatakan Wahyu? Kasih tepukan ke Wahyu. Good job. Jadi, makna dari Al-Quran ayat 67 ini bahwa orang-orang yang menginfakkan hartanya itu mereka tidak berlebihan. Berlebihan dalam kategori boros, tidak pula kikir, yang biasa kita sebut dengan pelit. Dan jadi di antara keduanya secara wajar. Maksudnya apa? Jadi orang menginfakkan hartanya itu tidak boros, tidak pelit, tapi di tengah-tengahnya, yaitu hemat. Nah, untuk artinya udah paham semuanya? Paham? Oke. Berhapus ya. Kita memahami tentang arti Quran surah Al-Furqan ayat 67, kita lanjut memasuki tentang isi kandungan Quran surah Al-Furqan ayat 67. Nah, jadi betul apa yang dikatakan Wahyu. Tadi sudah kita singgung sedikit bahwa ayat Quran surah Al-Furqan ayat 67 ini bercerita tentang orang yang membelanjakan harta dan menginfakkannya. Jadi Quran surah Al-Furqan ayat 67 ini membahas tentang menginfakkan harta dan membelanjakan harta. Nah, yang pertama di sini ada kata lam yusrifu. Lam yusrifu ini artinya tidak berlebihan. Asal katanya adalah al-israf.
untuk semua perbuatan manusia yang berlebihan. Dari segi makan, berpakaian, berperhiasan, make up, cinta, semuanya jika berlebihan maka kategorinya al-israf. Dan ini tidak disukai Allah. Orang yang berlebihan itu sama tidak disukai Allah. Rasul juga tidak pernah berpenampilan berlebihan. Jadi dalam menginfakkan dan membelanjakan harta tidak boleh berlebihan. Andai kata kita adalah seorang anak presiden atau gubernur dan wali kota, bisa guru atau lain sebagainya yang punya harta yang banyak. Saking kita mempunyai hartanya banyak, kita mau menginfakkan harta kita dengan semau-maunya. Bahasa Melayu ini semau-maunya. Pendapatan kita ada uang, kita sedekah orang banyak-banyak. Walaupun kita menginfakkan hartanya ini dengan niat akan mendapat pahala, itu tetap tidak boleh. Karena untuk mengeluarkan infak itu ada takarannya 2,5% dalam penghasilan kita per bulan. Jadi walaupun kita punya uang yang banyak terus kita infakkan keseluruhannya, itu tidak boleh. Walaupun kita mengharapkan pahala ridho Allah, itu tetap tidak boleh. Karena sudah ada takarannya, segini takarannya, cukup segini. Ini sudah sangat disukai Allah, sudah bernilai pahala di sisi Allah apabila kita menginfakkan penghasilan kita per bulan 2,5% ke orang yang kurang membutuhkan. 2,5% berapa, Bu? Itu gaji, tergantung gaji kita. Misalnya gaji kita sebulan 3 juta, tinggal dikalikan 2,5%. Itu hasilnya, tergantung hasilan yang kita miliki. Jadi jangan karena kita punya harta banyak, semua maunya mengeluarkan harta, itu tidak boleh ya. Tidak boleh. Selanjutnya, setelah lam yusrifu, ada lam yang tidak kikir. Asal katanya al-iqtar, yang artinya sangat pelit. Setelah tidak berlebihan, tidak pelit, jangan pelit. Karena kadarnya udah segini, kita mengurangi jadi 1%. Tidak boleh. Sesuai dengan kadar sudah ditetapkan, ini udah paling benar. Jadi jangan sampai melebihi ini dan jangan sampai mengurangi ini 2,5%. Jadi dalam kita menginfakkan harta tidak berlebihan, tidak kikir, tidak pelit. Jangan sampai saking takutnya uang habis lalu dikurangi jatah 25% ini dikurangi. Tidak boleh. Itu bernilai dosa di sisi Allah. Jadi untuk itu wakana baina dzalika qawama. Baina ini di antara qawama yang wajar dalam artian hemat. Jadi boros pelit, boros dan pelit. Di tengah-tengahnya ada hemat. Jadi di dalam ayat ini menjelaskan bahwa kita menginfakkan harta jangan berlebihan, jangan kikir, jangan pelit. Di sini ini udah ada kadar dan ketentuannya 2,5% dalam harta yang kita miliki per penghasilan per bulan, gajinya berapa. Jangan dikurangi dari 2,50%, jangan dilebihkan dari 2,5%. Seperti di tengah-tengah sini ada hemat. Jadi dalam membelanjakan dan menginfakkan harta itu harus hemat. Nah, keseluruhan, jadi maksud dari Quran Surah Al-Furqan ayat 67 ini adalah kita harus berhemat. Dalam artian, kita cermat dalam mengeluarkan harta dengan berlebihan dan menginfakkan harta dengan pelit. Gitu. Keseluruhan kesimpulannya seperti itu. Dalam membelanjakannya jangan berlebihan, menginfakkannya dengan pelit. Oke, bisa dipahami? Nah, ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Kalau gitu ibu yang bertanya. Oke? Di dalam Quran surah Al-Furqan ayat 67 ini ada berapa poin yang tidak boleh kita lakukan? Ada berapa? 2. Siapa yang menyatakan? Angkat tangan. Siapa? Siapa coba? 2. Ada apa? Boros pelit. Maksudnya gimana? Boros pelit? Tidak bisa? Pasti juga tambahkan. Tidak berlebihan. Maksudnya apa? Tidak kira tidak berlebihan itu dalam hal apa? Dalam hal
Jadi tolong disimak baik-baik. Kesimpulan keseluruhan dari ayat ini, isi kandungannya adalah kita harus hemat. Dalam artian mengeluarkan harta itu secara cermat, yaitu dalam membelanjakan hartanya tidak boros, dalam menginfakkannya tidak pelit. Jadi itu harus hemat, berada di tengah-tengahnya. Oke, dapat dipahami? Udah paham semuanya? Paham. Kalau itu akan mengadakan tes. Sudah paham? Hapus semuanya. Jadi sesuai perjanjian di awal bahwa ibu akan ngasih tes nih. Kalau kalian tidak tahu, berarti kalian akan mendapatkan buku. Nah, sudah ibu hapus papan tulis, tutup bukunya masing-masing. Tutup bukunya masing-masing. Oke. Nah, dan orang-orang yang apabila menginfakkan hartanya, mereka tidak berlebihan dan tidak pula berlebihan antara keduanya secara wajar. Tuh, harus hemat. Membelanjakan harta itu tak boleh boros. Dan kita hemat. Harus menginfakkan harta, tak boleh berlebihan. Apa yang sudah dijawab sama Wahyu dan Sipa itu sudah tepat, cuman masih harus diperbaiki. Bahwa isi arti dari Quran surah Al-Furqan ayat 67 ini bahwa orang-orang yang apabila menginfakkan hartanya, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, yaitu diantaranya keduanya secara wajar. Sedangkan isi kandungan Quran surah Al-Furqan tadi bahwa kita itu harus hemat, dalam arti yang cermat dalam membelanjakan harta dan menginfakkan harta yang kita miliki. Oke? Sudah dipahami? Paham? Selanjutnya. Nah, jadi minggu depan kita akan mempelajari tentang Quran surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 tentang sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Untuk itu ibu himbau kepada kalian untuk mempelajari tentang materi yang akan kita pelajari minggu depan. Jangan sampai seperti hari ini tidak tahu apa yang akan kita bahas pada hari ini, oke? Jadi, nah, untuk sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, ada yang perlu ibu sampaikan bahwa kalian harus belajar dengan giat, belajar dengan sungguh-sungguh, banggakan orang tua yang sudah membiayakan kalian sekolah, jangan mengecewakan mereka, manjada wajada, bagi siapa yang bersungguh-sungguh, pasti dia akan mendapatkan hasilnya. Oke? Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Baiklah kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi